Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadel Aniakiza. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi latihan kondisi fisik. Nah, yang pertama yaitu pengertian latihan kondisi fisik. Kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan. Itu tadi adalah pengertian dari latihan kondisi fisik. Nah, di pengertiannya tadi dikatakan bahwa kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Nah, di sini apa aja sih komponen-komponen kondisi fisik itu, latihan kondisi fisik itu? Nah, latihan kondisi fisik ini memiliki 10 komponen, yaitu yang pertama kekuatan, yang kedua adalah daya tahan atau endurance, yang ketiga adalah power, yang keempat adalah kecepatan atau speed, yang kelima adalah daya lentur atau flexibility, yang keenam ada kelincahan, yang ketujuh ada coordination, yang ke-8 adalah keseimbangan, yang ke-9 ketepatan, dan yang terakhir adalah reaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing komponen tersebut. Komponen kondisi fisik. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance yaitu kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, power. Power adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, power ini merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Yang keempat ada kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan keseimbangan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, yang selanjutnya ada daya tahan, daya lentur atau flexibility. Daya lentur adalah efektivitas seseorang dalam penyelesaian diri untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Daya lentur juga biasa disebut dengan kelentukan. Komponen ini bertujuan untuk memberikan gerak yang sempurna. Nah, jadi seorang atlet yang bagus, yang terlatih, harus memiliki kekuatan, endurance, power, kecepatan, dan flexibility, dan komponen lainnya. Nah, flexibility ini sangat penting untuk seorang atlet maupun yang bukan atlet. Karena apa? Jika seseorang memiliki daya lentur atau flexibility, ini akan meminimalisir akan terjadinya cedera. Selanjutnya yang keenam adalah kelincahan.
Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu. Kelincahan juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengubah arah secara cepat tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan. Seseorang dikatakan memiliki kelincahan jika ia dapat bergerak secara cepat sekaligus dapat mengubah arah secara cepat pula tanpa terganggu keseimbangannya. Yang ketujuh, ada koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang melakukan bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Koordinasi juga diartikan sebagai kemampuan melakukan suatu pola gerakan yang membutuhkan keterampilan. Koordinasi juga merupakan bagian integral dari kemampuan motorik. Pada kenyataannya, pengertian koordinasi telah dianggap sebagai padanan dari kata kemampuan motorik dan keterampilan. Yang kedelapan, keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi dalam bermacam-macam gerakan. Yang kesembilan adalah ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan bebas terhadap sasaran. Yang terakhir yaitu reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menggapai rangsangan yang ditimbulkan melalui indera, saraf, atau feeling lainnya. Seperti dalam mengantisipasi datangnya bola yang harus ditangkap dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang komponen-komponen latihan kondisi fisik. Nah, jadi pemain yang terlatih atau atlet yang terlatih harus memiliki 10 komponen tadi. Nah, jika sudah memiliki 10 komponen tadi, barulah dia disebut atlet yang baik. Nah, selanjutnya ada tujuan latihan kondisi fisik. Kondisi fisik ini juga memiliki tujuan. Tujuan latihan kondisi fisik. Tujuan latihan kondisi fisik adalah meningkatkan kekuatan, ketahanan, kelentukan, kelincahan, dan kecepatan. Kekuatan ini berhubungan dengan struktur dan faal dalam tubuh. Tujuan pokok dari latihan adalah prestasi maksimal di samping kesehatan serta kesegaran jasmani bagi atlet. Pembentukan kondisi fisik atau physical build up, unsur-unsur yang harus dibentuk dan dikembangkan yaitu yang pertama kekuatan atau strength, kecepatan atau speed, daya tahan atau endurance, kelincahan atau agility, kelentukan atau flexibility, kecepatan atau akurasi, keseimbangan atau balance, ketepatan atau akurasi, koordinasi atau coordination, daya otak atau muscular power. Nah, jadi tujuan latihan kondisi fisik ini yaitu tadi untuk meningkatkan komponen-komponen kondisi fisik tadi. Kekuatan, ketahanan, kelentukan, kelincahan, kecepatan, keseimbangan, reaksi, koordinasi. Nah, itulah tujuan dari latihan kondisi fisik, untuk mendapatkan komponen-komponen tadi. Jadi kesimpulan dari materi hari ini atau materi di video ini yang saya sampaikan yaitu latihan kondisi fisik tidak hanya berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani saja, kan tetapi latihan kondisi fisik juga berguna agar kita tidak mudah terkena cedera. Latihan kondisi fisik ini adalah latihan pokok untuk para atlet. Atlet yang kondisi fisiknya bagus tidak akan mudah terkena cedera. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik sangat penting untuk seorang atlet maupun yang non-atlet. Atau yang belum pernah
terlatih baik untuk kebugaran jasmani maupun agar tidak mudah cedera. Nah, untuk hasil yang maksimal, latihan kondisi fisik ini sebaiknya dilakukan secara rutin. Paling tidak seminggu latihan untuk kondisi fisik 5 hari. Sisanya digunakan untuk rest atau bisa 1 harinya untuk dipergunakan untuk rest atau istirahat, 1 harinya untuk latihan lainnya. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi latihan kondisi fisik. Seperti yang udah saya sampaikan di kesimpulan, latihan kondisi fisik ini tidak hanya berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani saja, kan, tetapi latihan kondisi fisik ini agar kita tidak mudah terkena cedera. Seorang atlet yang baik, seorang atlet yang bagus, atau atlet akan bagus ketika dia udah mendapatkan komponen-komponen tadi, setelah menguasai komponen-komponen tadi yang 10 tadi. Nah, latihan kondisi fisik ini sebaiknya dilakukan seminggu 5 hari, paling tidak 5 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.